komunitas apa Pak kemarin namanya? Perkumpulan Petani Anggur Sembada. Pas. Perkumpulan. apa? Kalau saya PPAS. Belum saya singkat, yang jelas Perkumpulan Petani Anggur Sembada. Sembada. Nah, nanti dibimbing langsung oleh Pak Wawan itu sampai panen ya Pak ya. Bikinkan kata-kata yang indah ya monggo, yang jelas seperti tadi. Termasuk ya. Nanti panennya juga diambil ya Pak ya. Siap. Nah, oke, Pak Wawan tadi sudah milih media, sudah praktek nanam. Kan mestinya setelah nanam kan tidak mungkin dibiarkan saja. Ya. Kalau saya baca-baca itu di internet ya, di Google itu kan ada 15 hari pasca tanam, ada 30 hari, ada berapa hari lagi itu. Gimana itu Pak, yang 15 hari gimana, yang 30 hari gimana? Kalau yang kita praktekkan untuk tanam tadi itu gini. Jadi tadi saya ceritakan sebenarnya pengocoran pertama untuk tanaman anggur di masa tanam pertama itu ya tadi setelah tanam kita siram sepenuhnya sampai hampir penuh tadi. Sampai penuh, ya, karena itu untuk merekatkan akar, untuk memecah akar ke dalam media. Nah itu namanya siraman pertama, bibit pertama kali disiram. Itu paling banyak pertama kali. Nah setelah itu yang dikatakan ada pertanyaan 5 HST, seminggu HST, 2 minggu HST, 1 bulan HST itu memang ada, dan itu berlaku sih semua tanaman. Nggak cuma anggur, nah, semua berlaku. Nah kalau di saya pribadi kemarin saya terapkan untuk si anggur ini per 15 hari pertama setelah dari siraman tadi pertama kali, nunggu sampai 15 hari baru kita kocor ulang, baru kita siram lagi. Dan itu pun belum saya kasih pupuk. Pupuknya ya baru dari yang kacek kompos tadi ya? Kompos tadi. Nah, itu baru air biasa. 15 hari pertama itu saya kocor air biasa. Setelah itu seminggu kemudian, setelah 15 hari baru seminggu kemudian mulai per minggu kita pakai pupuk per minggu ya. Per minggu ya, setelah 15 hari. Ya setelah pengocoran kedua. Setelah pengocoran kedua. Pertama ngocor itu di kala tanam. Nunggu 15 hari kocor lagi. Sama penuhnya. Setelah seminggu setelah itu kita pupuk. Nah pupuknya itu dosis itu sampai 3-5 bulan mungkin, karena itu memang untuk pertumbuhan. Jadi kita pupuk pertumbuhan. Nah, toh kalau mau pakai organik monggo, pakai kimia enggak apa-apa. Cuman kalau pakai kimia saya sarankan jangan sampai over, karena ya istilahnya ada ketentuan yang harus dipakai dengan kapasitas tanah segitu, dengan kapasitas media segitu, takarannya ada. Terus umur si
tanaman tadi. Berapa hari juga itu Berapa hari tergantung juga, juga ya. bisa menentukan dari komposisi ukuran pupuk kimia. Nah, bedanya pupuk kimia dan pupuk organik, ya, biasanya kalau organik itu biasanya pada bikin sendiri biasanya daripada beli. Memang kalau beli ada banyak kata-kata di toko-toko itu kata-kata organik. Tapi kita kan hanya percaya dengan tulisan itu organik. Aslinya kita juga nggak tahu. Pertanggungjawaban itu produk kita juga nggak tahu, ya kan? Nah, kalau saya sarankan kalau memang pakai ukur organik, kalau organik cara pemupukannya nggak perlu pakai ukuran yang gimana. Kalau istilahnya saya ikhlasnya. Nah, ikhlasnya gini. Oh iya, tanaman saya itu masih kecil. Si didik gitu lah. Sekiranya kira-kira segitu. Kalau organik saya terapkan enggak ada saya nggak pakai ukuran di kalau organik. Memang kalau saya itu menerapkan kawan-kawan penanam itu gini. Ya kayak saya katakan tadi menceritakan kalau pengen menyayangi tumbuhan tanaman itu tadi tak kayak semene wae cilik semene gede semene terus mulai generatif semene biar mengetahui perkembangan itu sih gitu. Ya berarti ya 30 hari itu kan 15 hari menuju kedua seminggu itu tiap minggu sampai minggu berapa itu pupuk itu terus menerus sampai terus-terusan. Oh, terus ya itu ya? Tiap minggu. Sampai matinya tanaman itu? Pokoknya sampai kapanpun kalau bisa. Dikala nanti ada masa pertumbuhan sudah selesai, nanti ada masa generatif, tinggal merubah pupuk. Oh, beda? Beda. Vegetatif itu pupuk untuk pertumbuhan, generatif untuk pupuk pertumbuhan dan pembuahan. Oh, ini beda lagi nih. Beda lagi. Mau dijelaskan sekarang apa bahas khusus ini nanti? Ya kalau nanti sudah ada. Sekarang aja mungkin. Kalau generatif gini aja, saya culik sedikit aja. Cuplikan sedikit aja. Dikala generatif itu masa tanaman, sebenarnya anggur itu 4 bulan, 5 bulan bisa dibuahkan. Nah, hanya sebatas pembuktian ini loh, anggur itu di kita 5 bulan bisa buah. Tapi sebenarnya masa produktif pohon anggur 1 sampai 2 tahun masa produktifnya. Karena kebiasaan kita di kita itu cuma kalau tidak dibuktikan tidak mau beli. Akhirnya kadang-kadang kita paksa untuk dibuahkan di umur masih muda, batang masih kecil, dipaksakan untuk berbuah, umur 5 bulan dibuahkan. Dikala pohon udah mulai kelihatan membesar, aturan belum dikasih pupuk generatif, sudah dikasih pupuk generatif. Oh, nggak pas ya? Nah, disitulah kadang-kadang di kita itu karena saking pengennya itu berbuah, nah akhirnya mengorbankan si pohon itu sendiri. Ya sebenarnya masa generatif itu umur 1 sampai 2 tahun. Saya katakan tadi cuplikannya generatif itu sebenarnya kalau normalnya umur 7 bulan ke atas si pohon itu dikasih pupuk generatif. Jikalau masih umur 0 sampai 7 bulan, kalau bisa vegetatif. Yaitu kalau di acuannya umur lah ya. Ya. Oke. Thank you Pak Wawan. Ya. Hari ini kita belajar itu teman-teman. Tapi yang paling penting sebetulnya setelah ini mungkin teman-teman bisa bertanya juga lewat komen atau DM ya. Dan yang pasti segera ikut menanam. Nah nanti dan bisa bergabung di komunitasnya Pak Wawan ya, nanti dibimbing langsung komunitas apa Pak kemarin namanya? Perkumpulan Petani Anggur Sembada. Pas. Perkumpulan. PPA apa? Kalau saya PPAS. Belum saya singkat, yang jelas Perkumpulan Petani Anggur Sembada. Sembada. Nah nanti dibimbing langsung oleh Pak Wawan itu sampai panen ya Pak ya. Bikinkan kata-kata yang indah ya monggo, yang jelas seperti tadi. Termasuk ya.
Nanti panennya juga diambil ya Pak ya. Siap. Nah, nanti Semua keuntungannya itu kalau berkomunikasi di waktu nanam bisa bareng-bareng. bareng-bareng, dapat info, dapat sharing ilmu, plus panennya juga Ya. bisa bantu penjualannya. Betul. Oke, thank you Pak Awan untuk Siap. kesempatannya untuk hari ini. Belajar banyak. Salam inspiratif teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.